setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Pemerintah bahkan akan menginisiasi revisi undang-undang tindak pidana korupsi jika aturan hukuman mati tersebut menjadi kehendak rakyat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan terbitnya Perpu KPK setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang KPK yang baru serta sistem di internal KPK sendiri. Presiden Joko Widodo setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Pemerintah bahkan akan menginisiasi revisi undang-undang tindak pidana korupsi jika aturan hukuman mati tersebut menjadi kehendak rakyat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan terbitnya Perpu KPK setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang KPK yang baru serta sistem di internal KPK sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Jokowi setuju jika koruptor dihukum mati. Kalau rakyat menghendaki, Jokowi setuju, bro. Para koruptor di negeri ini dihukum mati. Meskipun sebetulnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada. Tapi masih belum bisa dilaksanakan. Artinya apa? Ya kita butuh ketegasan. Karena memang hukuman mati ini harus dilakukan. Negara-negara yang memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor biasanya maju. Maka kita pun kalau negara kita pengen maju, ya para koruptor itu harus dihukum mati. Contoh 1 miliar ke atas, seorang korupsi 1 miliar ke atas, hukum mati aja udah. Yang 100 juta sampai 1 miliar, potong tangan atau hukuman seumur hidup. 100 juta sampai 1 miliar, hukuman seumur hidup. Di bawah 100 juta potong tangan. Kita pakai hukum Islam, nggak masalah. Kalau yang mencuri karena kelaparan, karena terdesak, ya itu mah terserah lah. Hukuman berapa bulan deh. Soalnya kalau kita nggak tegas, korupsi itu akan semakin beringas. Di Indonesia itu dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, BUMN, perusahaan swasta, semuanya memakai jalur korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sekarang gimana rakyat nih? Jokowi sudah ngasih umpan bahwa koruptor harus dihukum mati. Rakyat harus agresif dong. Rakyat harus kreatif, bikin demo pergerakan mendukung koruptor dihukum mati. Karena masalah terbesar di bangsa ini itu korupsi. Ya kemarin kita lihatlah pencucian uang di Kementerian Keuangan aja sampai 300 triliun. Belum di kementerian-kementerian yang lainnya. Jokowi nggak salah. Kenapa? Karena tabiat korupsi ini sudah mengakar di negara kita, khususnya para pejabat, sebagai warisan dari Orde Baru. Kalau kita bisa memberantas korupsi dengan melakukan hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman berat bagi para koruptor,
apalagi sampai koruptornya dimiskinkan. Indonesia bisa untung banyak. Bayangkan berpuluh-puluh tahun Indonesia uang rakyatnya dikorupsi oleh para pejabat yang bermental bangsat, tapi tidak membuat negara ini bangkrut. Andaikan uang-uang yang dikorupsi ini benar-benar tidak dikorupsi, atau uang rakyatnya tidak dikorupsi, wah Indonesia bro bisa bayar hutang 7.000 triliun, 6.000 triliun, receh mah. Korupsi itu puluhan ribu triliun di Indonesia itu. RT korupsi, RW korupsi, bupati, camat, lurah korupsi, gubernur, banyak tuh. Rakyatnya juga sama, mau ujian nasional main suap, pengen masuk ke negeri, SMP negeri, SD negeri, SMA negeri, kuliahan negeri, main suap, mau kerja main suap. Ya sudah mental korupsi atau mental suap ini memang harus segera ditekan dengan ketegasan yang mutlak dari pemerintah. Kita berbanggalah, khilafah sudah mulai berkurang. Nah sekarang tinggal korupsinya. Ayo dong rakyat Indonesia, dukung Jokowi. Kalau perlu tekan terus Jokowi biar segera membuat undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Tidak hanya untuk memiskinkan, hukum mati bagi para koruptor. Karena kalau korupsi ini tidak diberantas, ya lama-lama semakin beringas dan efek sampingnya bisa membuat negara kita bangkrut. Tidak ada negara yang bangkrut karena hutang, tapi banyak negara yang bangkrut karena korupsi. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus cerdas. Ya kalau misalkan sekarang tidak bisa diselenggarakan hukuman mati bagi para koruptor, mudah-mudahan di 2024 kita bisa pilih Ganjar untuk memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Karena Ganjar ini kan orang hukum pasti tahu hukum dan bagaimana cara bikin peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum. Ya mudah-mudahan wakilnya juga Mahfud MD lah. Presidennya orang hukum, wakilnya orang hukum, pasti koruptor banyak yang dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.